negeri, kalau misalkan nanti dijadikan narasumber di sana, itu dianggap sebagai tenaga ahli. Jadi untuk pembayaran honornya dan segala macamnya melalui sertifikat, standarisasinya melalui sertifikat kompetensi. Nah, di perkerisan Bapak Ibu, kita kenapa perlu pengakuan seperti ini, karena kita tidak akan berkutat nantinya di Indonesia saja. Perkerisan ini sudah go internasional. Bahkan website LSP Perkerisan sudah punya website www.lspkeris.com. Bapak Ibu bisa akses ke sana. Di dalam website kami itu justru yang mendaftar untuk disertifikasi, karena mereka semuanya paham, itu dari Thailand. Itu sudah ada yang mendaftar sertifikasi EMPU, sudah ada yang mendaftar sertifikasi kurator, sudah ada yang mendaftar sertifikasi kompetensi untuk edukator keris. Nah, sementara kita karena kurang pahamnya teman-teman terhadap sertifikasi dan merasa tidak penting, sementing daganganku laku, tanpa sertifikasi verifikasi daganganku laku, tanpa sertifikasi saya sudah dikenal sebagai empu di wilayah masing-masing, dagangan kami juga sudah laku. Ya, hal seperti ini boleh-boleh saja berpendapat seperti itu, tetapi karena kita sudah memasuki dunia pasar global yang sementara yang semua negara boleh masuk ke Indonesia, kita juga boleh masuk ke negara mereka dengan bekal sertifikat kompetensi ini, makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah maupun ditetapkan oleh pasar dunia. Begitu ya Bapak Ibu, untuk masalah sertifikat kompetensi ini sudah paham sampai di sini atau mungkin masih perlu penjelasan lagi? Paham ya Pak? Ada Mas Agung? Ya, monggo. Kita sistemnya aja ya, diskusi aja ya, biar tak ngantuk. Ya, tak ngantuk. Izin penekanan masalah sertifikasi. Jadi benar seperti apa yang Mas Agung sampaikan tadi, bahwa teman-teman berpikir mohon maaf ini, jadi kayak ada bukan bercandaan, lebih kepada untuk lucu-lucuan ya, tapi tidak berarti negatif bahwa entah sertifikatnya bisa digali gitu. Jadi mungkin perlu kita sama-sama memahami bahwa di saat mana mungkin teman-teman tidak perlu jauh harus ke luar negeri. Jadi di saat mana manfaat yang dapat dirasakan oleh teman-teman Niki, Mas Agung, terkait dengan adanya tersertifikat dengan sertifikasi ini. Contoh mungkin adik saya, lalu adik ini beliau memang pegawai negeri, beliau juga hobinya keris, kemudian pembuat warangka. Nah, di posisi mana itu aktualnya bisa betul-betul bermanfaat dibandingkan dengan tidak tersertifikasi. Demikian Mas Agung. Baik. Jadi kalau untuk ASN ya, kalau ASN itu sekarang ada yang P3K. Ya, P3K itu dinilainya setiap tahun sekali. Jadi P3K itu dinilai kontraknya, setiap perpanjangan kontraknya kan setiap 1 tahun sekali. Nah, apabila mempunyai sertifikat kompetensi teknis, baik itu di bidang apapun, P3K ini tentunya akan mendapatkan nilai lebih dari teman-temannya yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi. Terus kemudian begini, kalau untuk kita keris ya, untuk kita keris. Nah, keprihatinan kita saat ini kan seperti ini. Sampai saat ini belum ada tenaga perkerisan itu yang diakui oleh negara sebagai tenaga ahli, karena sampai saat ini belum ada yang mempunyai sertifikat kompetensi keahlian di bidang perkerisan. LSP Perkerisan sendiri kan baru mendapatkan lisensi tanggal 22 Juni kemarin. Kita baru sah mendapatkan lisensi dari BNSP tanggal 22 Juni kemarin melalui serangkaian kegiatan yang cukup panjang selama kami mendirikan hampir 1,5 tahun ya. Nah, itu pun termasuk setahun. Ada proses LSP museum itu sampai 4,5 tahun, lisensi baru keluar. Itu pun cuma 5 skema. Nah, LSP Perkerisan 29 skema. Kita 1,5 tahun sudah terlisensi. Nah, begini gunanya sertifikat kompetensi itu untuk membuktikan kepada negara bahwa kita
profesional di bidangnya. Contoh misalkan ada penemuan keris, terus kemudian keris itu menjadi sengketa. Keris itu menjadi sengketa karena ada ahli waris misalkan yang satu mengakui oh kerisnya yang ini, terus ahli waris berikutnya menyatakan oh kerisnya bukan yang ini ditukar gitu kan. Atau dalam proses jual beli ternyata panjenengan diklaim bahwa keterangan yang panjenengan sampaikan itu tidak sesuai dengan keterangan si A atau si B. Terus kemudian si A yang membeli itu kemudian memperkarakan secara hukum. Nah, sampai di pengadilan pasti nanti hakim akan mempertanyakan keahlian panjenengan semua berdasarkan sertifikat kompetensinya. Akan ditanya, Anda menyatakan sebagai ahli keris, buktinya apa? Kalau buktinya hanya ini pengakuan nih kata teman-teman saya ini ahlinya, kan nggak bisa begitu. Kata si A, beliau si ahli, oh beliau ahli memang, kamu mengakuinya. Nah, pengakuan seperti itu tidak bisa kalau itu pengadilan. Pengadilan tetap akan memberikan penghargaan atau keahlian itu berdasarkan sertifikat kompetensinya begitu sekali. Begitu mungkin Pak Lalu Gusawan. Selain itu saya berikan pemahaman seperti ini. Rata-rata teman-teman di perkerisan itu kan pendidikan di dunia formal mungkin tidak sejajar, tidak bisa disandingkan dengan pendidikan formal yang sarjana dari ISI Surakarta misalnya. Dari ISI Surakarta kan sekarang sudah ada prodi keris dan mengeluarkan sarjana terapan di bidang perkerisan. Tetapi sebenarnya para sarjana ini keahliannya itu kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian itu lebih ahli Bapak Ibu sekalian. Hanya saja Bapak Ibu tidak diakui negara keahliannya karena belum mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi melalui sertifikat kompetensi dari LSP nanti Bapak Ibu kalau di level terendah itu kita ada di level 3 itu pengakuannya adalah setara dengan D1. Bapak Ibu tidak sekolah pendidikan formal apapun, mohon maaf, misalkan SD aja nggak lulus ya. Tetapi dengan Bapak Ibu uji sertifikasi di LSP, terus kemudian Bapak Ibu lulus di level 3 LSP perkerisan, di level 3 itu ada panjang, pembuat bakal kodokan, terus pembuat bakal bulu, pembuat bakal warangka. Kalau Bapak Ibu lulus uji kompetensi di level 3, pengakuannya di dunia profesi Bapak Ibu adalah setara dengan lulusan D1. Meskipun Bapak Ibu tidak sekolah di pendidikan formal. Nah, di LSP perkerisan berjenjang, mulai level 3 ada, level 4, level 5, level 6 sampai level 7. Level 7 itu diakui setara dengan sarjana teknis, sarjana keahlian. Jadi kalau level 8 itu dokter, level 9 profesor. Jadi kalau level 7 di perkerisan itu sebenarnya sudah S2 Bapak Ibu. Di sana ada jabatan kurator, ada jabatan empu keris, terus kemudian ada jabatan konservator dan jabatan meranggi untuk warangka dan hulu. Jadi para empu nanti pengakuannya harus setara hampir setara dengan dokter. Dan ini sudah dibuktikan di bidang yang lain. Contoh, kalau gampang kita itu Bu Susi Pujiastuti itu kan Menteri Kelautan kita itu kan pendidikan formalnya hanya SMP. Nah, kenapa Pak Jokowi berani mengangkat Bu Susi Pujiastuti menjadi Menteri Kelautan? Karena beliau punya sertifikat kompetensi level 9. Jadi beliau itu sudah profesor di bidang kelautan yang dibuktikan dengan punya sertifikat kompetensi dari BMSW di level 9. Nah, itulah makanya pengakuannya Bu Susi adalah profesor di bidang kelautan melalui pendidikan non formal. Pendidikan sertifikasi itu biasanya kalau sertifikasi kompetensi kan dilaksanakan di pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu apa saja? Pendidikan dari keluarga, Bapak Ibu turun temurun memberikan pendidikan